Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam proses kegiatan belajar di rumahnya masing-masing. Baik, qabla an nabda hadhihi dirasah hayya bina nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab yang keempat daripada pembelajaran bahasa Arab peminatan. Untuk absensi seperti biasa dilakukan melalui e-learning. Jadi jangan lupa untuk absensi kehadiran dengan menulis namanya di kolom informasi pembelajaran. Jadi jika tidak ditulis namanya, maka Bapak anggap tidak mengikuti PJJ pembelajaran bahasa Arab. Jadi tidak sulit kan untuk mengetik nama di kolom timeline informasinya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kalam insya. Kalam insya ini sebenarnya masih ada yang mengatakan bagian daripada ilmu ma'ani, tapi ada juga yang mengatakan sudah keluar daripada ilmu ma'ani. Tapi terlepas daripada itu, al-insya itu terbagi dua nantinya, ada al-insya al-talabi, insya ghair talabi. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang bisa kalian baca terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi insya ini dan seberapa besar kemampuan kalian dalam memahami materi insya ini. Oke, kita langsung mulai. Kalam terbagi dua, ada kalam khabar, ada kalam insya. Kalam khabar sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Sesuatu yang dapat dinilai dari orang yang mengatakan apakah perkataannya itu benar ataupun dusta. Jadi bisa dinilai atau biasa disebut dengan berita. Sedangkan kalam insya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai dari perkataan tersebut apakah dia itu benar atau tidak. Itu yang membedakan antara kalam khabar dengan kalam insya. Kalau kalam khabar itu berita, sedangkan kalam insya bukan berita. Seperti itu. Kalam insya ini akan terbagi beberapa bagian. Ya, tapi kita lihat contohnya terlebih dahulu di kalam insya. If'al wafqa ma turid. Lakukan sesuai kehendakmu. If'al. Contoh ini menggunakan fi'il amr, mengandung kata perintah. Maka kalam insya pada contoh ini adalah mengandung kata perintah. If'al. Lakukanlah wafqa ma turid, sesuai kehendakmu. Contoh lainnya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ini juga sama, ajaklah manusia menuju ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, menggunakan fi'il amr yang mengandung kata perintah. Dan selanjutnya, la tatakallam bima la ya'nik wa da'il kalam fi katsiri mimma ya'nik hatta tajida lahu mawdi'an. Ya, la tatakallam bima la ya'nik. Janganlah engkau bicara sesuatu yang tidak berguna bagimu. Dan tinggalkanlah perbanyak bicara dari sesuatu yang berguna bagimu sehingga kamu menemukan situasi yang tepat untuk berbicara. Pada contoh ini mengandung dua unsur kalam insya. La tatakallam, yaitu mengandung kata larangan, an-nahyu, wa da'il kalam, dan mengandung kata perintah. Untuk lebih lengkapnya lagi, apa itu kalam insya? Ada berapa macam kalam insya, seperti apa dan bagaimananya, kita coba perhatikan penjelasan berikut ini. Ini contoh lagi ya, sah idza quri'al Qur'an, diamlah apabila Al-Qur'an sedang dibaca. Ini mengandung isim fi'il amr, kata perintah, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Ini juga sama mengandung isim fi'il amr. Ini tadi ya diulang kembali. Oke, kita lanjut. Ini dia. Kalam insya terbagi dua. Ada al-insya at-talabi, ada al-insya ghair at-talabi. Ulang, insya terbagi dua. Ada al-insya at-talabi, ada al-insya ghair at-talabi. Pada pekan ini kita akan lebih memfokuskan pembelajaran kita pada al-insya at-talabi. Mana al-insya at-talabi ini terbagi beberapa banyak unsur. Apa sih yang dimaksud dengan insya at-talabi? Insya at-talabi adalah ma yastad'i matluban ghair hasilin waqt at-talabi. ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. Kalam insya, kalam insya at-talabi yaitu ungkapan kalimat matlubat yang menuntut ghair hasil, suatu permintaan yang belum pernah diperoleh,
waqta talabi ketika memintanya. Nah, dia mengandung beberapa unsur. Ada al-amr perintah, ada an-nahyu larangan, ada al-istifham pertanyaan, ada at-tamanni harapan, dan ada an-nida seruan. Ya. Maksud dari pengertian belum diperoleh ketika meminta, yaitu lafaz perintahnya itu didahulukan diucapkan kemudian baru disusul dengan implementasi pelaksanaannya. Jadi maksudnya apa? Artinya perintah dan pelaksanaan itu tidak berbarengan. Kita contoh, ya Khalid, kum, ya. Hai Khalid, berdirilah. Kalau dilihat dari katanya tersebut, Khalid mendengar terlebih dahulu perintahnya. Ya Khalid, hai Khalid, kum, dia mendengar. Nah, kemudian dia berdiri. Jadi tidak bersama. Jangan ya Khalid kum langsung berdiri, tidak. Tapi ya Khalid kum, selesai kata perintah itu disampaikan, baru Khalid berdiri. Seperti itu. Al-insya talabi terbagi beberapa macam. Tadi al-amr, perintah, an-nahyu, larangan, al-istifham, ya, pertanyaan, at-tamanni, harapan, kemudian an-nida, panggilan. Kita bahas satu persatu. Al-amru. Apa sih itu al-amru? Al-amru adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan dalam bentuk isti'la. Yaitu maksudnya apa? Dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Seperti Allah memerintahkan hambanya, kemudian guru memerintahkan muridnya, bos memerintahkan pegawainya, dan lainnya. Contoh, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, khudhi, ambillah. Nah, ini fi'il amarnya. Al-kitaba bil quwwah, kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ada 4 bentuk ya daripada al-amr di kalam insya. Yang pertama, dia bisa terbentuk dari fi'il amr. Ya Yahya khudil kitab, khud, akhadha ya'khudhu, khud itu fi'il amr. Fi'il madinya akhadha, fi'il mudhari'nya ya'khudhu. Ya Yahya khud. Kenapa dia dibaca kasrah? Karena iltiqa us-sakinain, bertemunya dua sukun. Khud, zalnya sukun, kemudian setelahnya lamnya sukun. Karena keduanya ketemu sukun, maka huruf sebelum sukun yang kedua itu dikasrahkan, mengalah menjadi khudil kitab. Kemudian menggunakan lam amr yang memasuki fi'il mudhari yang dihukumi jazm. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini ada 2, falyattaqu dan wal yaqul. Lamnya lam amr yang masuk kepada fi'il mudhari dan dihukumi jazm. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan bentuk isim fi'il amr. Hayya 'alas shalah, hayya. Nah, contoh yang tadi sebelumnya soh, halumma. Nah, kalau masih ingat tadi di awal, nah itu menggunakan bentuk isim fi'il amr. Nah, artinya mari kita sholat. Kemudian sigat bentuk selanjutnya menggunakan bentuk masdar. Masdar sebagai pengganti fi'il. Wabil walidaini ihsana. Ihsana ahsana yuhsinu ihsana. Ihsana ini masdar. Fi'il madinya ahsana yuhsinu. Ya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini mengandung semuanya adalah mengandung amr pada kalam insya at-talabi. Nah, selanjutnya an-nahyu. Apa sih an-nahyu? Talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la. Perintah ya. Ini bukan perintah ya. Maksudnya an-nahyu larangan adalah perkataan yang mengandung permintaan untuk dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara. Kalau tadi memerintahkan, kalau ini menghentikan dalam bentuk isti'la menggunakan bentuk fi'il mudhari dengan la an-nahiyah. Jadi bentuknya hanya satu, fi'il mudhari dibarengi dengan la an-nahiyah. Contohnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu berbuat. Nah, la tufsidu. Nah, inilah kata yang mengandung an-nahyu. Janganlah kamu merusak fil ardi di bumi ba'da islahiha setelah diciptakan dengan baik. Mana nih katanya? Itu katanya la tufsidu. La tadribil al-qalba. Karena iltiqa sakinain bisa dibaca la tadribil qalba. Janganlah kamu memukul anjing gitu. Ya, tadi juga sama la tatakallam, janganlah kamu berbicara yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, yang ketiga al-istifham. Apa sih istifham itu?
huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Jadi mencari tahu apa yang belum diketahui. Wa dzalika bi adatin min ihdi adawatih. Dan itu menggunakan adat dari salah satu adat istifham. Apa saja? Yang pertama al-hamzah. Hal, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, ayyu, dan kam. Kita bahas lebih lanjut dari contoh setiap katanya. Yang pertama al-hamzah. Al-hamzah mempunyai dua arti. Yang pertama tasawwur. Tasawwur itu adalah pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi terkait individu. Nah, ini biasanya dibarengi dengan perbandingan. Ada dua yang dibandingkan. Seperti contoh, a'anta darabtal kalba am Khalidun? Apakah kamu yang telah memukul anjing atau Khalid? Nah, kalau ada perbandingan ini maknanya tasawwur, jawabnya bukan na'am atau la. Tapi salah satunya sebutkan. Siapa yang memukul? Apakah kamu yang memukul anjing atau Khalid? Berarti jawabannya pilihannya. Kalau misalkan yang memukul saya, berarti ana, aku. Kalau yang memukul Khalid, berarti pilihan jawabannya Khalid. Yaitu tasawwur. Sedangkan tasdik yaitu lontaran pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi tentang terjadi atau tidaknya suatu perbuatan tanpa dibarengi dengan kata perbandingan. Kalau tasawwur dengan ada kata perbandingan, kalau ini tidak, tasdik tidak dengan kata perbandingan. Maka jawabannya biasanya na'am atau la. Khalidun daribul qalb. Apakah Khalid yang memukul anjing? Nah, jawabannya ya atau tidak. Itu al-hamzah dalam penggunaannya. Kemudian hal, yaitu memiliki arti tasdik, lantaran pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi tentang terjadi atau tidaknya. Ya, ini sama seperti yang tadi ya. Contohnya hal ya'qilul haywan, apakah hewan itu berakal? Nah, jawabannya ya atau tidak. Kemudian kata tanya man, artinya dilontarkan kepada orang yang berakal. Man huwa Khalid, siapa dia Khalid? Manil ladzi najaha fil imtihan, siapa yang telah berhasil dalam ujian? Ya, man. Kemudian ma digunakan untuk yang tidak berakal dengan maksud menanyakan kejelasan suatu nama, hakikat sesuatu atau sifat. Contoh ma huwal ihsan, wa ma huwal iman, wa ma hiya syams. Apa itu ihsan? Apa itu iman? Apa itu matahari? Ya. Apa itu mobil? Apa itu uang dan sebagainya. Nah, kemudian mata digunakan untuk meminta penjelasan tentang waktu, baik itu waktu lampau atau sekarang. Contoh, mata tazuru walidaika fil qaryah. Kapan kamu mengunjungi kedua orang tuamu di desa? Mata kapan? Kemudian ayyana digunakan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan datang terkait dengan sesuatu yang masih samar. Ini masih samar dan membingungkan, beda dengan mata. Ya, contoh, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Nah, kiamat itu kan masih sama, membingungkan. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Kalau menanyakan waktu yang pasti menggunakan mata, tapi kalau yang tidak pasti menggunakan ayyana. Kemudian kaifa, nah, ini sudah umum ya, menuntut untuk membedakan satu dari dua kemungkinan dalam perkara yang mengumumi pada keduanya. Oh, itu ayyu ya, bukan kaifa. Itu ayyu, salah maaf. Ini ayyu bukan kaifa. Ya. Kaifa itu ayyu itu menuntut untuk membedakan satu dari dua kemungkinan di dalam perkara yang mengumumi pada keduanya. Contoh, ayyul fariqaini khairun maqama. Manakah di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya? Ayyu, manakah? Nah, kemudian aina digunakan untuk mengenai tempat. Aina baituka, di mana rumahmu? Kam, menanyai bilangan. Ya, ayyu. Ini salah ya, maaf ada beberapa ketukar. Tadi kaifa itu menanyakan keadaan, harusnya kaifa haluk. Nah, ayu harus ada di sini. Ya, jadi ada tertukar seperti itu. Jadi intinya kaifa menanyakan keadaan, kaifa hal. Kalau ayu tadi itu membedakan satu dari dua kemungkinan di dalam satu perkara. Oke, kita lanjut dari istifham menyambung ke at-tamanni. Apa itu at-tamanni? At-tamanni huwa talab syai' al-mahbub yurja husul. Itu menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik itu yang mustahil atau yang mungkin bisa diraih. Nah, namun tidak ada kemampuan menggapainya dan atau kehendaknya hanya berupa harapan saja. Ya, jadi ada yang mustahil bisa dicapai, ada yang mungkin. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Yang mustahil. Alaita syabab ya'udu yawman. Akhbarahu bima fa'ala al-mushib.
seandainya, ya, seandainya alaita nih, adatnya itu laita, alaita, seandainya suatu hari jiwa muda akan kembali, maka beritahukanlah ia dengan apa yang dilakukan orang yang berubah. Nggak mungkin kan waktu muda kembali lagi. Nah, ini mustahil, tapi ini adalah satu harapan. Kemudian contoh harapan yang memungkinkan untuk dicapai, nah itu disebut dengan at-taraji. Nah, menggunakan katanya biasanya asa, la'alla, dua kata itu, mudah-mudahan, asa atau la'alla barangkali. Contoh, asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Itu ya. Jadi ada yang mustahil, ada yang mungkin bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu an-nida. Apa itu an-nida? Huwa talabul mutakallim iqbal al-mukhatab ilaihi biharfin naibin manaba al-'u nadi. Ya, dan an-nida itu memanggil mukhatab, orang yang diajak bicara dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata unadi. Unadi, saya memanggilmu, tapi ada kata lainnya. Apa saja? Hamzah, ay, ya, ayya, hayya, wa. Nah, ini perangkatnya. Jadi digunakan untuk ad'u, memanggil. Bisa, hey, aku memanggilmu, diganti, hai, sini, hai, wahai. Nah, kita lihat ya. Dalam penggunaannya ada yang bentuk dekat, ya, panggilan dekat itu hanya hamzah dan ay. Sedangkan untuk sisanya, ya, ay, ayya, hayya, wa itu untuk perangkat panggilan jauh. Kita lihat contohnya, abunayya inna abaka rajulun salih. Nah, atau kan memanggil tuh, sini anakku. Nah, maksudnya adalah cukup abunayya, wahai anakku, inna abaka rajulun salih. Hai anakku, apakah bapakmu itu orang yang saleh? Contoh lain, ya ghaiban an ayuni. Nah, ini orangnya jauh nih. Wahai orang yang gaib an ayuni, dari pandanganku. Nah, kelihatan. Orangnya jauh, bisa by phone mungkin ya, lagi nelfon. Ya ghaiban an uyuni, karena dia nggak pernah hadir belajar. Ya ghaiban an uyuni. Ya, seperti itu. Amirul Mukminin. Nah, wahai Amirul Mukminin, misalkan orangnya juga jauh. Ayya ghafilan wal mautu yatlubuhu. Wahai orang yang lalai, al mautu yatlubuhu, kematian senantiasa mencarimu. Nah, ini contoh daripada al-insya at-talabi, ya, yang terbagi menjadi 5 bagian. Ada al-amr, ada al-nahyu, ada al-istifham, ada al-tamanni, dan terakhir ada an-nida. Untuk nanti selanjutnya yaitu al-insya ghairu talabi kita akan bahas pada pekan selanjutnya dan bersambung dengan materi al-qasar insyaallah. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan, ada yang kurang kalian pahami silakan tanyakan. Insyaallah nanti akan diberikan penjelasan lebih detail lagi untuk memberikan pemahaman bagi kawan-kawan yang belum paham. Atau juga bisa diskusi dengan teman kalian masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon dibukukan. Minta maaf yang seluas-luasnya. Tsumma naqtadi bi qira'atil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.